Ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi Allah menyatu dengan firman-Nya, Allah menyatu dengan rohnya. Bagaimana kalau Allah tanpa firman-Nya? Jawabannya jelas, Allah yang tanpa firman itu Allah yang tidak punya kuasa. Karena kuasa penciptaan Allah ada dalam firman-Nya. Ketika Allah menciptakan, itu menggunakan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, maka jadi. Jadi Allah tanpa firman, Allah yang tidak punya kuasa apapun. Sebab kuasa Allah, dayanya Allah ada dalam firman-Nya. Kemudian kalau Allah tanpa firman juga tidak bisa memberi wahyu kepada manusia. Tidak bisa memberi petunjuk. Gampangnya dalam bahasa simpel, Allah bisu. Kalau Allah bisu, bagaimana memberi wahyu? Bagaimana memberi petunjuk kepada kita? Jadi, itu kalau Allah tanpa firman. Selanjutnya, kalau Allah tanpa roh bagaimana? Ada firman tapi tanpa roh. Padahal roh adalah daya kehidupan. Maka kalau Allah tanpa roh, Allah tidak ada bedanya dengan batu, patung, kayu, apapun benda mati. Jadi Allah tanpa firman tidak punya kuasa. Allah tanpa roh tidak hidup. Berarti mati. Sekarang bayangkan kalau Allah tanpa firman, tanpa roh. Allah harus ada bersama dengan firman-Nya dan harus ada bersama dengan rohnya. Karena Allah tanpa firman berarti apa? Tidak punya kuasa. Allah tanpa roh berarti apa? Mati. Allah kan hidup. Allah kan punya kuasa. Maka Allah harus ada bersama-sama dengan firman-Nya dan dengan rohnya secara kekal abadi. Kekal abadi itu maksudnya tidak mungkin terpisah, bahkan hanya sedetik pun, bahkan hanya 1/1000 detik pun. Maka Allah, firman-Nya dan rohnya menyatu kekal abadi. Nah, ini cara simplistis menjelaskan Allah Tritunggal. Di dalam iman Katolik, Allah itu disebut Bapa, firman-Nya disebut Putra, roh Allah disebut Roh Kudus. Maka kalau kita ngomong Bapa, itu berarti menyebut Allah, Putra menyebut firman Allah, Roh Kudus menyebut roh Allah. Bapa selalu menyatu dengan Putra dan selalu menyatu dengan Roh Kudus, ketiga-tiganya satu, tidak mungkin terpisah sedetik pun. Allah bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan rohnya tak mungkin terpisah sedetik pun. Sampai di sini Anda sudah mulai mengerti Allah Tritunggal. Tapi ini cara simplistis. Dalam istilah Alkitab, Allah disebut Bapa, firman Allah disebut Putra, roh Allah disebut Roh Kudus. Ketiga-tiganya menyatu. Jadi Allah yang Esa itu pasti Tritunggal. Allah yang Esa itu pasti ada firman-Nya, pasti ada rohnya. Dalam pandangan kita manusia itu kan kayak tiga. Allah dan firman-Nya dan rohnya kayaknya tiga tapi menyatu. Maka tiga yang menyatu, triunitas, tres unitas bahasa Latinnya. Triunitas, trinitas, 3, 1. Jangan terjebak pada angka. Karena orang seringkali terjebak pada rumusan angka. Trinitas, 3 kok 1, 3 ya 3, 1 ya 1. Nah, memangnya Allah matematika? Bukan. Kalau penjelasannya pakai Allah, firman-Nya dan rohnya, clear.